Ki Wasit dalam perspektif masyarakat Bojonegoro. Aja perspektif geger Cilegon pun mau segede merana. Ini mau bercerita wong Bojonegoro ini premen itu. Ya kalau berbicara Ki Wasit memang asal usulnya dari Bojonegoro ya, tepatnya itu di Kampung Beji gitu ya. Secara menyeluruh saya juga ya dari asal muasalnya juga kurang begitu tahu ya. Tapi paling tidak gitu, Ki Wasit ini berasal dari Kampung Beji gitu, dan ada hubungannya dengan Kampung Mesigit yang ada di Desa Margagiri, karena memang keluarga besarnya sampai hari ini kan berdiam di Kampung Mesigit dan Kampung Beji gitu. Kemudian berada di Cilegon dan sebagainya, itu kan mungkin ada hubungan masalah tali persaudaraan karena pernikahan ya gitu. Kemudian sampai turun temurun dan sebagainya gitu ya, yang kaitannya dengan perguruan Islam Al Khairiyah juga, itu kan juga masih ada rentetannya ya dengan Ki Haji Wasit gitu. Itu perspektif, artinya dari asal muasal ya, bukan mengambil fragmennya pada peristiwa Geger Cilegon. Tapi peristiwa Geger Cilegon itu sendiri juga tidak terlepas dari peran serta perjuangan tokoh Ki Wasit, karena memang di situ adalah sebagai pahlawan gitu Ki Wasit. Kaitane karo Prof Sadli Hasan, karo Abdul Fattah Hasan itu masih ada jaringan keluarga karo Pak Kiai Wasit. Sejauh ini saya belum mendengar ya ada kaitan keluarga atau tidak, atau paling tidak kalau saya mengatakan tidak ya, tidak, tapi sama-sama orang Bojonegoro yang menjadi tokoh nasional. Sadli Hasan ini seorang tokoh nasional pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Peran sertanya dalam perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat besar gitu. Kan kita sebagai orang Bojonegoro bangga gitu ya, punya tokoh-tokoh besar nasional yang ada di yang kelahiran Bojonegoro, dan sampai sekarang kalau kita misalnya mau napak tilas gitu ya, gitu tempat kediamannya kan masih ada di kampung pasar itu ya. Kampung Pasar itulah bisa ditelusuri lah dari keturunannya, dari saudara-saudaranya gitu. Kalau lihat di jaringnya kan ada Syabdur Rahman itu yang terkenal sebagai wali santri. Iya. Mungkinkah bahwa Kiai Haji Wasit dan kerabatnya Kiai Haji Sadli Hasan itu masih anak keturunannya Syabdur Rahman? Kalau sampai sejauh itu saya juga udah kurang tahu ya, artinya secara jelas gitu apakah masih ada garis keturunan atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi paling tidak begini, Gunung Santri itu kan identiknya dengan ya, artinya dengan adanya penyebaran agama Islam ya. Di Gunung Santri ada makam di puncaknya itu atau Tubagus Soleh ya gitu. Dan yang sekarang perspektifnya sudah ya prospektif religius, prospektif ekonomi gitu ya, berkembang di situ. Dan memang perputaran Bojonegoro ini tokoh-tokohnya bertumpu di sekitar situ ya. Ada Gunung Santri, ada tokoh nasional seperti Profesor Sadli Hasan, kemudian ada juga pejuang kemerdekaan yaitu Ki Haji Wasit gitu. Itu artinya pusarannya di sekitar situ yang ada di Bojonegoro. Nah ini kan artinya sangat membanggakan ya. Tubagus Soleh yang ada di makamnya ada di Gunung Santri itu asalnya dari mana, seperti apa, berada di Bojonegoro yang sekarang ini ya secara detail saya juga tidak tahu ya. Kalau putra lelaki dari Pak Kiai Wasit yang cukup familiar itu kan namanya, kalau tidak salah, Kiai Haji Yasin. Ya.
Ya sekarang yang untuk menghormati dan menghargai jasa-jasanya Ki Haji Yasin itu, maka diterapkan untuk nama jalan di kota Cilegon ya, yaitu namanya Ki Haji Yasin Beji ya. Gitu kan. Mengapa ada nama Beji ya, kan identik dengan orang Beji gitu, di Bojonegara gitu. Nah, Ki Yasin ini sekarang keturunannya, anak cucunya sampai cicitnya ada di Kampung Mesigit gitu. Di situ. Yang sekarang ada kaitannya dengan ulama besar, tokoh masyarakat Bojonegara pada khususnya, yaitu Bapak Kiai Haji Mansur Muhyiddin. Berarti Kiai Haji Yasin punya putra namanya Kiai Haji Muhyiddin. Mungkin seperti itu lah ya. Nanti lebih. Muhyiddin punya putra Kiai Haji Mansur. Ya gitu. Ya, Kiai Haji Mansur sepertinya bukan ulama lokal Bojonegara ya. Betul, sudah nasional lah kalau gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jam terbang. Ya, sekarang Prof tinggal di mana nih Prof? Saya juga tinggal di Bojonegara gitu Artinya ya. kata orang Bojonegara mah kecipratan arumnya ya. Kecipratan arumnya. Jadi mudah-mudahan aja kan, artinya sampai sekarang Bojonegara seperti apapun wilayahnya keadaannya, tapi paling tidak orang-orang memandang bahwa Bojonegara ini adalah wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan dan perjuangan bangsa ini. Dimulai dari tokoh-tokoh pergerakan waktu itu yang dikenal dengan Geger Cilegon gitu, kemudian sampai sekarang alhamdulillah sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Kiai Haji Sam'un gitu ya, Brigjen Kiai Haji Sam'un. Bagaimana dengan banggakan kita sebagai orang Bojonegara, sebagai pendiri perguruan Islam Al-Khairiyah yang sampai sekarang berkembang pesat gitu kan, yang dimiliki oleh masyarakat, digunakan oleh masyarakat untuk mendidik anak-anak bangsa ini dari sisi agama gitu. sekarang yang lagi menarik diperbincangkan itu kan karena eksistensi Al-Khairiyah, Siti Al-Jauharatul Naqi, terkait dengan isu adanya keinginan sebagian warga Muslim ya, untuk mendirikan gereja di Cilegon. Nah, bagaimana kira-kira respon keluarga besar Al-Khairiyah secara khusus, karena mereka lah yang secara tidak langsung membangun apa sih namanya pokok-pokok fondasi penyebaran Islam di Cilegon dan Jawa. Sementara kaitannya aturan pemerintah, undang-undang ya sebenarnya sah-sah saja kira-kira begitu. Itu menurut Prof gimana baiknya? Kalau secara organisasi barangkali ya tidak muncul ya gitu. Yang muncul itu kan tidak memilah-milah ini dari mana, tapi yang muncul kan suaranya ini adalah umat Islam yang ada di Cilegon pada khususnya, yang ada di Kabupaten Serang pada umumnya, bahkan Banten mungkin kan gitu ya. Tapi ini artinya tidak membawa organisasi-organisasi yang lain ya. Ini adalah murni umat Islam, mari bersatu ini untuk misalnya ini bagaimana menyiasati fenomena yang ada pada hari ini. Kita semua tidak mengharapkan ada sesuatu hal lah yang akan membuat kegaduhan, tapi tetap bisa terkendali gitu. Jadi ini adalah murni lah umat Islam. Berarti Prof siap nih memimpin pasukan untuk menyampaikan aspirasi. Siap nggak ini gitu ya? Ya tentu menyampaikan aspirasi kan sesuai dengan aturan. Berarti harus bawa parang, bawa golok gitu ya, atau bawa ketempel nggak kan? Ya menyampaikan saja keberatan gitu kan. Turut serta saja berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gitu aja. Kita berharap lah semuanya. Perintah banget. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa didengarkan. Amin. Terima kasih. Perbaiki ke perintah.